dewasa ini, Indonesia masih termasuk negara berkembang karena pembangunan yang masih belum merata atau memiliki masalah keterbelakangan. Kondisi tersebut juga tidak lepas dari luasnya wilayah Indonesia dengan keanekaragaman kondisi sosiologi, ekonomi, hingga geografis, sehingga diperlukan banyak kawasan administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data tersebut juga ditunjang dengan data bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. IPD Pulau Jawa Bali dapat terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi pertama yang dibentuk di Indonesia masih memiliki nilai di bawah rata-rata. Upaya dalam melakukan pembangunan desa di Indonesia agar menjadi desa yang lebih baik telah dilakukan oleh Kementerian Desa pada tahun 2017. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan bersifat berkelanjutan. Salah satu contoh desa yang telah berstatus desa wisata namun masih memiliki permasalahan yaitu di desa Bonpring, Kecamatan Turen. Walaupun desa ini telah dicanangkan sebagai smart village oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, terdapat beberapa permasalahan di desa tersebut, yaitu pengelolaan sumber daya manusia sebagai tenaga yang mengelola wisata Bonpring masih belum maksimal. Kedua, penataan lingkungan juga menjadi permasalahan lingkungan di pedesaan dan cenderung identik dengan masalah penataan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, tantangan dan hambatan untuk mengembangkan desa wisata yaitu adanya pandemi yang masih berlangsung sehingga seluruh tempat wisata juga wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah dan juga protokol kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim kami yang beranggotakan saya Raffi Basel-Bakti, Novia Putri-Wardani, dan Rozi Anafi Munawaroh berinovasi membuat suatu rancangan baru yaitu CASTER, Capital Saving, Education of Tourism, and Education of Entrepreneur. Inovasi program pemberdayaan masyarakat di desa wisata Bonpring menggunakan virtual tourism berbasis smart village guna mewujudkan sustainable tourism. Program yang pertama adalah Capital Saving. Tujuan dari Capital Saving adalah memberikan pendanaan bagi para pengrajin. Terdapat 4 implementasi program dari Capital Saving. Pada tahap permohonan modal, seluruh calon pendapat modal akan disuruh untuk mengisi formulir sebenar-benarnya dan juga mengisi dokumen selengkap-lengkapnya. Tahap yang kedua adalah survei. Survei ataupun kunjungan dilakukan untuk melihat kecocokan antara formulir yang telah diisi oleh para calon pendapat modal dan juga keadaan real kondisi usaha di lapangan. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar dana yang akan diberikan dari pemerintah kepada para calon pendapat modal. Yang ketiga adalah tahap putusan. Para pengrajin yang sesuai dengan indikator akan mendapatkan kartu anggota yang dapat ditukarkan oleh modal yang telah disubsidi dari pemerintah. Yang keempat adalah tahap pencairan modal. Pencairan modal akan dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu setelah pengisian formulir, dan pencairan modal ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Analisis skenario dari implementasi capital saving, yang pertama adalah masyarakat melakukan pengajuan anggaran kepada BUMDes, yang kedua adalah pencairan anggaran, yang ketiga adalah monitoring oleh BUMDes, dan yang terakhir adalah pengembalian modal. Program yang kedua adalah Education of Tourism. Pada tahap Education of Tourism ini akan terdapat 2 pembekalan, yaitu pembekalan secara teori dan juga pembekalan secara praktik. Dalam tahap ini juga akan dilakukan kolaborasi oleh pihak akademisi, yaitu dosen dan juga mahasiswa. Rangkaian dalam tahap Education of Tourism yang pertama adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan, masyarakat akan diberikan materi terkait dengan yang pertama adalah tata kelola dan manajemen destinasi wisata, yang kedua adalah pemasaran destinasi wisata, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Tahap yang kedua adalah pelatihan. Pada tahap ini, masyarakat akan disuruh untuk berlatih mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan pada kelas pengembangan. Tetapi pada tahapan ini, masyarakat akan didampingi dan juga diajari secara langsung oleh pihak akademisi, yaitu dosen dan juga mahasiswa. Yang ketiga adalah tahap praktik. Pada tahap ini, masyarakat akan disuruh untuk mengimplementasikan dan juga mempraktikkan secara langsung kepada destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Bonpring. Tetapi pada tahap ini, mereka tidak didampingi oleh pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.
Pihak akademisi dalam tahap praktik ini hanya berfungsi sebagai monitoring dan juga pengawas secara tidak langsung. Program yang ketiga adalah Education of Entrepreneur. Pada program ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pembekalan secara teori dan yang kedua adalah pembekalan secara praktek. Rangkaian dari Education of Tourism yang pertama adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan, masyarakat akan diberikan teori dan juga kelas yang berkaitan dengan yang pertama adalah pengelolaan UMKM, yang kedua adalah digital marketing, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan. Yang kedua adalah tahap pelatihan. Pada tahap ini, masyarakat akan disuruh untuk mempraktikkan dan juga mengimplementasikan secara langsung ilmu-ilmu dan juga teori yang telah didapatkan pada kelas pengembangan terhadap pengelolaan UMKM yang telah mereka kelola sendiri. Namun pada tahapan ini mereka tentunya akan didampingi oleh pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa. Yang ketiga adalah tahap praktik. Pada tahap ini, masyarakat akan disuruh untuk mengimplementasikan secara langsung ilmu-ilmu dan juga teori yang telah mereka dapatkan pada kelas pengembangan dan juga kelas pelatihan. Namun bedanya pada tahap ini mereka tidak akan didampingi lagi oleh pihak akademisi baik dosen maupun mahasiswa karena mereka akan terjun langsung ke lapangan dan juga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 memberikan dorongan untuk menciptakan sebuah inovasi berbasis teknologi dengan konsep virtual tourism. Konsep virtual tourism ini dapat diakses melalui website resmi Desa Wisata Bonpring. Pada website situs resmi Desa Wisata Bonpring memiliki berbagai macam fitur. Pertama, wisatawan akan disuguhkan untuk membeli tiket dan menentukan jadwal. Kedua, wisatawan akan disuguhkan untuk membeli tiket dengan melakukan pembayaran melalui e-wallet. Pada akhir virtual tour, wisatawan akan diajak melalui menu cenderamata Bonpring di mana wisatawan dapat membeli oleh-oleh atau cenderamata khas Desa Wisata Bonpring. Di sini saya akan menjelaskan strategi DOT, BUS, dan POS yang merupakan sebuah framework dari Kementerian Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan strategi DOT, Destination. Destination perlu diperhatikan destinasi apa saja yang ada di wisata Bonpring. Yang kedua adalah Origin. Saat aplikasi Kesem berjalan perlu dilakukan pendataan terhadap wisatawan. Yang ketiga adalah Time. Time di sini adalah perlu memanfaatkan waktu pandemi sebagai upaya promosi desa wisata Bonpring. Strategi ketiga yaitu strategi pose, di mana P adalah paid media. Di sini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama melalui televisi lokal maupun nasional untuk mengembangkan desa wisata Bonpring. Yang kedua adalah on media. On media di sini adalah aplikasi yang dapat memudahkan program-program Kesem dapat berjalan. Yang ketiga adalah sosial media, dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai sosial media pariwisata seperti Explore Malang, Pengkuat Kota Malang, dan lainnya. Yang keempat adalah endorse. Endorse di sini adalah strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan pihak duta wisata misalnya, ataupun duta wisata Kabupaten Malang ataupun Kota Malang. Selanjutnya yaitu mengenai analisis 5 Porter Force. Yang pertama yaitu bargaining power of buyers atau buyers power. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukannya bahwa belum adanya program terkait pengembangan desa wisata, sehingga ditemukan bahwa bargaining power Kesem lebih tinggi dibandingkan dengan buyers bargaining power pada desa wisata Bonpring, sehingga memiliki competitive advantage yang dibandingkan dengan desa wisata lainnya. Analisis kedua yaitu trade of new entrants. Bonpring bukan satu-satunya desa wisata yang ada di Kabupaten Malang, sehingga ada ancaman pendatang baru termasuk tinggi atau high trade of new entrants. Adanya Kesem dapat meningkatkan smart people yang merupakan komponen dari smart village untuk terus berinovasi dalam menarik minat wisatawan. Yang ketiga yaitu mengenai analisis power of supplier. Kekuatan pemasok bukan menjadi penentu berjalannya program Kesem, karena program banyak berfokus pada sumber daya manusia, sehingga apabila Kesem dijalankan, maka aspek ini pemasok memiliki low bargaining power. Keempat yaitu rivalry among existing competitors. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Bonpring memiliki beberapa pesaing atau kompetitor terkait sektor pariwisata khususnya di desa wisata, yaitu seperti desa wisata Pujon Kidul, desa wisata Kampung Gunung, desa wisata Pancokusumo, dan di mana ketiga kompetitor tersebut telah memiliki value terkait desa wisata sehingga Bonpring memiliki high rivalry among existing competitor. Dan terakhir yaitu trade of substitute. Banyaknya kompetitor yang sudah bergerak menuju desa wisata membuat desa wisata Bonpring tetap terus berkembang dalam memunculkan inovasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa desa wisata Bonpring memiliki high trade of substitute. Penerapan program Kesem yang terdiri dari capital saving, education of tourism, dan education of entrepreneur diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata Bonpring dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat serta juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola pariwisata dan produk UMKM. Keterlibatan para stakeholder juga sangat penting guna terwujudnya inovasi pengembangan pemasaran UMKM dalam sektor pariwisata.